Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak. Juga Pak. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Ya, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini. Kita masih diberikan kesehatan ya, kita bisa berkumpul di Zoom ini ya, dalam acara sosialisasi ANBK atau AKM. Sholawat serta salam marilah kita sanjungkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan sahabatnya di hari akhir nanti. Anak Bapak sayangi, ini yang gabung di sini yang ada di daftar sama yang tidak ada di daftar ya, lengkap ya? Ya. Ya, jadi Ya, Pak. karena kemarin itu banyak sekali pertanyaan dari anak-anak ya terkait AKM ini atau ANBK ini, jadi daripada Bapak terlalu banyak menjawab pertanyaan yang sama, nah ini Bapak dari Zoom supaya nanti semuanya tersampaikan secara bersama-sama, jadi anak-anak bisa lebih paham. Nah, untuk simulasi ANBK itu insya Allah untuk simulasi satu SMK itu akan kita laksanakan nanti tanggal 1 September 2021. Siswanya sudah jelas, sudah ada semua di sana ya. Sudah jelas, sudah ada namanya di sana. Jadi siswa yang namanya tidak tercantum di daftar, nah seperti ini, bentar Pak, saya screen bentar. Nah, jadi siswa yang namanya tidak tercantum di daftar ini nanti tidak bisa mengikuti ujian AKM atau ANBK ya. Tapi nggak usah khawatir, karena ujian ANBK, asesmen nasional berbasis komputer ini tidak menentukan kelulusan. Artinya yang tidak ada di daftar meskipun tidak mengikuti tetap bisa lulus dengan catatan harus memenuhi kelulusan yang ada di sekolah. Nah, untuk apa sih AKM ini dilaksanakan? Nah, ini Bapak akan memberikan saran ya tentang AKM. Ini PowerPoint-nya kelihatan ya? Kelihatan ya PowerPoint-nya ya? Iya, Pak. Kelihatan ya. Jadi Bapak akan bicara dulu tentang sejarah AKM dulu ya. Nah, jadi AKM itu berbeda dengan UN. Karena ini Bapak ambil untuk apa? Tentang AKM tahun yang lalu karena masih sama, prinsipnya sama. Cuma kan tahun lalu kan ditunda untuk AKM-nya karena kondisi pandemi ya. Di tahun ini insya Allah akan tetap dilaksanakan untuk AKM-nya, mudah-mudahan Lampung segera aman untuk COVID-nya. Nah, berbeda dengan AKM. Nah, di sini kalau UN ini, materi UN terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten bukan kompetensi penalaran. Nah, sedangkan kalau yang di AKM ini berbeda dengan UN ya. Terus UN menjadi beban bagi siswa, guru dan orang tua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. Jadi kalau indikator keberhasilan siswa ya, jadi itu menjadi tolak ukur. Artinya kalau misalkan
siswa itu benar-benar nggak bisa mengerjakan, nilainya 0 ya, ya itu nanti perlu dipertimbangkan ya. Seperti itu. Tapi kalau untuk AKM tidak. Terus di tahun 2020 dilaksanakan untuk terakhir kali. Jadi di tahun 2020 itu dilaksanakan untuk terakhir kalinya. Terus di tahun 2021 akan menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter disebut dengan AKM. Nah, ujiannya itu namanya ANBK. ANBK itu asesmen nasional berbasis komputer. Artinya ya ini ujian AKM tapi berbasis komputer. Asesmen berbasis komputer ya, ANBK. Jadi pengerjaannya ada yang online, ada yang semi-online menggunakan komputer. Nah, di sana untuk materinya untuk AKM ini ada 3 macam ya. Nanti di sana ada namanya ini literasi. Literasi itu kemampuan benar tentang dan menggunakan bahasa. Terus numerasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika. Nah, berikutnya lagi ada nilai karakter. Nah, di sini nilai karakter itu misalnya pembelajar, gotong royong, kebinekaan, dan nah, untuk AKM ini dilakukan pada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah. Artinya bukan di jenjang akhir, tapi di jenjang sekolah. Kalau SD di kelas 4, SMP kelas 8, terus untuk tingkat SMA atau SMK itu di tingkat 11 atau 12 ya. Nah, sehingga mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan tidak bisa digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. Artinya tidak ada basis seleksi dari sini. Artinya tidak menjadi acuan ya untuk masuk ke perguruan tinggi untuk yang tingkat SMA atau SMK. Sedangkan untuk tingkat SMP tidak menjadi acuan untuk masuk ke jenjang SMA yang lebih tinggi atau SMK. Itu salah satunya beda dengan UN ya. Terus perbedaan AKM dengan UN ini perbedaannya ya. Kalau kita lihat yang paling globalnya. Nah, di sini untuk jenjang penilaian SMP, SMA, MA dan SMK, kalau AKM ini ada SD-nya, bedanya itu. Jadi kalau AKM itu kemarin kalau UN itu hanya SMP, SMA, SMK, sedangkan kalau yang di AKM ini semua jenjang. Terus kalau di UN ini posisinya tingkat akhir, kalau di AKM seperti tadi ya, opsional di kelas 5, 8, 9 atau di sini kalau yang AKM itu opsional, tapi yang dari pemerintah itu di kelas 8 ya untuk SMP 8. Dan SD-nya di kelas SD-nya di kelas 5, terus SMA atau SMK-nya di kelas 11. Nah, model soalnya kalau di UN ini global aja ya. Model soalnya di sini kalau di UN itu pilihan ganda. Tapi kalau di AKM nanti kalian akan ketemu soal itu nanti di sana ada pilihan ganda, ada pilihan ganda yang lebih dari 1 ya. Artinya kalian bisa mengkliknya itu lebih dari 1. Menjodohkan, ada drag and drop itu, ada drag and drop, highlight, isian singkat, esai, dan soal interaktif. Nah, kalau UN ini pelaksanaannya itu 4 hari, sedangkan kalau di AKM itu bedanya hanya 2 hari. Jadi nanti kalian datang ke sekolah hanya 2 hari untuk yang mengikuti kegiatan ini. Kalau untuk pelaksanaan UN ataupun AKM itu masih sama ya. Ada yang semi online, ada yang full online. Nah, di sini untuk
AKM sendiri ini berbentuk survei dengan sampel, artinya nanti di sini nggak semua siswa itu diikutsertakan. Jadi kalian nggak usah khawatir siswa yang tidak mengikuti AKM itu nanti nggak lulus, itu jangan khawatir, nggak ada. Jadi nggak ada aturan seperti itu, jadi hanya siswa yang menjadi sampel. Nah, sini untuk siswanya itu nanti yang ikut ujian hanya 45. Pesertanya, daftar pesertanya ada 50. Jadi yang 5 itu nanti cadangan. Yang 5 itu cadangan. Seperti yang di daftar yang sudah Bapak bagikan itu ya. Jadi siswanya itu jumlahnya ada 50, jadi yang 5 cadangan. Jadi yang cadangan nanti tidak perlu kalian mengisi mengerjakan soal, tidak perlu mengerjakan soal kecuali nanti ada kendala di siswa yang utama, yang sampling, yang sampel ya. Mungkin kendala anaknya sakit atau gimana, jadi nanti bisa diganti siswa cadangan. Nah, di sini untuk AKM sendiri, ini nanti akan diujikan. Ini nanti ada literasi numerasi untuk siswanya, terus ada survei karakter, terus gurunya pun juga nanti akan mengerjakan survei lingkungan belajar. Jadi nanti semua stakeholder sekolah akan terlibat di AKM ini. Nah, ini ada survei lingkungan belajar ya. Nah, di sini akan terlibat. Jadi nanti Bapak Ibu guru juga akan ikut mengerjakan soalnya, tapi di jadwal yang berbeda, di sesi yang berbeda. Nah, di sini untuk respondennya siswa, guru, kepala sekolah. Jadi untuk siswa nanti kalian seperti tadi ya, mengerjakan literasi numerasi sama survei karakter. Di sini hasilnya informasi yang didapatkan nanti hasil belajar kognitif sama hasil belajar sosial emosional. Sedangkan untuk yang guru sama kepala sekolah, ini nanti ada survei belajar sama karakteristik input dan proses pembelajaran. Nah, ini jenis AKM ini nanti akan dilaksanakan kelas 5, 8, sama 11. Sampai sini mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan seputar AKM ini, silakan. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Nah, untuk pelaksanaan AKM sendiri ini sudah ada jadwalnya ya dari pemerintah. Ini sudah ada jadwalnya, bentar dapat carikan di jadwalnya. Bentar Bapak buat dulu ya jadwalnya ya. Ya, ini kalau Bapak share screen bentar. Nah, ini untuk jadwal pelaksanaan ANBK ya, AKM sendiri itu nanti insya Allah akan dilaksanakan ini. Untuk jenjang SMA SMK ini akan dilaksanakan tanggal ini. Ini kalau tidak ada perubahan ya, mudah-mudahan nggak ada perubahan dari pemerintah daerah. Ini tanggalnya nanti ini tanggal 20 sampai 23, tapi nanti kalian hanya masuk dua hari ya untuk setiap siswa. Nanti jadwalnya akan Bapak
Bapak share nanti kalau misalkan sudah mendekati waktu ujian. Ya kalau ya, untuk SMA setelah SMK ya, terus baru nanti yang terakhir SMP. Kalau SMP masih di bulan Oktober. Ini pelaksanaan. Jadi nanti di hari pertama itu hanya 2 sesi ya pelaksanaannya nanti di sini. Hanya 2 sesi. Jadi untuk kalian nanti mengerjakannya itu datang ke sekolahnya maksudnya sesuai dengan sesinya. Silakan kalau ada yang menanyakan seputar AKM. Silakan, ini waktunya sudah jam 7.30 ya. Karena ada jadwal daring kan ya, jam 7.30 ya. Jadi nanti siswa yang ikut simulasi besok datang pagi sesuai dengan jadwalnya, menggunakan seragam bebas, rapi, sopan. Ya. Siswa menggunakan seragam bebas, rapi, sopan. Artinya kalian datang sesuai dengan jadwalnya. 15 menit sebelum simulasi kalian harus ada di sekolah. Terus untuk siswa yang cadangan pun sama, akan Bapak ikutan semua jadi satu. Jadi 50 siswa ikut semua. Jadi tidak ada yang bukan hanya sampel, dari semua siswa yang didaftar itu semua ikut sesuai dengan jadwal yang sudah Bapak bagikan. Ya. Untuk yang sesi 1 ini, untuk yang sesi 1 ini nanti mulai dari ini daftar namanya mulai dari Adelia ini ya, yang ada daftar ini sampai nanti di Nanda. Nanti yang sesi 2-nya baru mulai dari Naurah ini ya. Silakan ini nanti bisa kalian lihat di grup ya, sudah Bapak bagikan daftar nama-namanya. Nah, di sini untuk sesi 1 ini masuk pukul 7.15. Kalian jam 7.15 harus sudah masuk ke lab komputer. Artinya jam 7 kalian sudah standby di depan komputer ya. Terus sesi 2 ini nanti jam 9.30 kalian harus sudah ada di lab komputer. Jadi 9.45 sudah mulai masuk di ruangan ya. Jam 10 kita sudah mulai. Jadi siswa wajib datang 15 menit sebelum pelaksanaan ujian. Siswa mematuhi protokol kesehatan. Jika siswa sakit tidak diperkenankan mengikuti kegiatan ANBK. Artinya kalau di sini ada siswa yang sakit, tidak sehat badannya, kalian boleh izin nggak apa-apa. Bapak mengizinkan. Jadi kalian nggak perlu harus datang ke sekolah karena takutnya kalau sakit nanti bisa nulari temennya ya. Jadi kalian harus benar-benar kondisinya sehat, tidak batuk pilek ya. Pastikan itu, harus jujur, jangan dipaksakan. Ya. Silakan kalau ada yang mau tanyakan, Mbak Fadel. Tidak ada, Pak. Oh, nggak ada. Loh, kameranya dimatikan. Ada yang mau tanyakan, silakan. Tidak, Pak. Jelas semua? Jelas. Jelas, Pak. Kalian datang ke sekolah cukup yang dipersiapkan alatnya masuk ke lab komputer, cukup pulpen itu aja. Nanti pulpen dipakai untuk absen. Ya. Cukup pulpen aja. Jadi kalian nanti cukup bawa pulpen, itu aja yang dipersiapkan. Nanti kalau misalkan perlu kertas dan lain-lain untuk menghitung, kami pihak sekolah yang akan menyediakan ya kertas buram. Jadi silakan kalian langsung datang ke sekolah sesuai dengan sesinya masing-masing. Ingat, kalian datang pagi harus sudah sarapan ya, harus sudah sarapan. Kalau yang belum sarapan kalian harus harus ya paling enggak bawa bekal dari rumah untuk dimakan ya. Jadi enggak ada ceritanya anak nanti di sana
pagi belum sarapan pingsan di lab ya karena belum sarapan. Cukup, ada yang menanyakan? Paham? Untuk AKM sama UN beda ya? Paham, Pak. Ya, jadi Paham. AKM itu tidak menentukan kelulusan, hanya dipakai untuk pemetaan. Artinya nanti kalian kerjakan masing-masing, nggak usah kalian contek kiri kanan karena soalnya berbeda. Cukup kalian kerjakan masing-masing. Nanti kalau misalkan udah selesai mengerjakannya, nanti kalian boleh meninggalkan ruangan. Seperti itu. Paham? Paham. Paham ya? Ya. Jadi karena kita di sini berbasis dengan komputer, jadi harapan Bapak sih semua bisa mengoperasikan komputer meskipun kemarin sempat itu ya, sempat nggak belajar sama. Mungkin ada yang kelas 10 ada yang sama sekali belum pernah megang komputer, mungkin ada. Ada yang kelas 10 sama sekali belum pernah megang komputer, mungkin dia peserta ini. Ada? Nggak ada ya? Ya, alhamdulillah kalau nggak ada. Kalau nggak ada berarti aman. Berarti aman. Nggak ada yang bisa komputer, semua bisa menggunakan komputer semua. Sebelum Bapak akhiri, silakan kalau ada yang mau tanyakan. Berarti besok itu cuma sehari ya? Iya. Jadi untuk simulasi nanti hanya sehari. Insya Allah nanti untuk setelah ini nanti ada simulasi kedua namanya gladi bersih. Nah, kalau yang gladi bersih itu nanti dilaksanakan kalau nggak ada perubahan jadwal ya, insya Allah nanti akan Bapak laksanakan nanti September nanti tanggal 8 dan 9 kalau nggak ada perubahan jadwal ya. Jadi nanti gladi bersihnya 8 dan 9. Kalau pas gladi bersih nanti kalian berangkat 2 hari. Tapi kalau yang untuk simulasi yang pertama ini kalian nanti berangkatnya cukup sehari aja sesuai dengan jadwal yang sudah Bapak berikan. Itu aja. Jadi kita simulasi berarti nanti akan Bapak jadwalnya lagi untuk simulasinya. Nanti ada simulasi 1 sama simulasi 2. Simulasi 2 itu disebut dengan gladi bersih. Kenapa gladi bersih? Karena di simulasi 2 itu sudah final. Artinya siswa itu sudah paham dan tahu, oh itu tugas saya nanti mengerjakan soal AKM-nya itu sudah pasti anaknya ini si A, si B, si C ya. Terus nanti untuk yang gladi bersih yang cadangan pun juga semua Bapak ikutkan. Sama Bapak ikutkan semua. Cuma nanti saat ujian asesmen berlangsung yang cadangan tidak Bapak ikutkan, yang cadangan hanya nanti berangkat sekolah tapi tidak mengerjakan soal. Karena nunggu yang kalau siswa yang misalkan yang berhalangan hadir di yang siswa yang utama yang sampling. Seperti itu. Nah, ada yang menanyakan? Pak, kalau gladi bersih itu yang berangkat tetap yang 50 orang itu ya, Pak? Iya, tetap. Jadi nanti untuk yang gladi bersih 50 orang itu tetap berangkat, nanti akan Bapak jadwalkan ulang. Ya. Nanti akan Bapak jadwalkan ulang untuk yang gladi bersih. Baik, Pak. Ya. Nanti untuk informasi tentang AKM akan Bapak informasikan semua melalui Telegram. Jadi siswa yang belum gabung di Telegram, kalian gabung di Telegram akan dapat informasi semua di Telegram. Ayo silakan, ada yang tanyakan? Cukup? Cukup, Pak. Sudah paham. Paham ya? Berarti udah ada lagi pertanyaan seputar AKM ya, berarti udah paham, tinggal kalian nanti ikut ikut simulasi aja nanti tanggal Iya, Pak. tanggal 1. Ingat yang penting kalian harus mematuhi protokol kesehatan.
Kalau nggak ada pertanyaan, silakan kalian dilanjut lagi ke daring. Hari ini ada jadwal daring ya. Ada Pak. Silakan jadwal daring dengan gurunya masing-masing sesuai dengan jadwalnya. Selalu jaga kesehatan. Terima kasih sudah berpartisipasi di Zoom ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.